Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Fazilah Khairunisa. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini dari ibu kota. 3 pelaku pencuri spare part bus Transjakarta dibekuk tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur. Ketiganya dibekuk di sekitar Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mendapat laporan masyarakat adanya aksi pencurian, tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur bergerak ke Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setibanya di lokasi, tim Raja Wali langsung menyisir area parkir bus Transjakarta. Dari penyisiran, tim Raja Wali membekuk 3 orang pelaku di area parkir bus Transjakarta. Agar pelaku tak melawan dan melarikan diri, petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Sejumlah barang bukti aluminium, besi, dan spare part hasil curian ditemukan di sekitar lokasi. Petugas juga melakukan pengembangan ke tempat penadah di kawasan Cakung Timur. Di tempat tersebut, tim menemukan sejumlah spare part milik bus Transjakarta. Berbagai spare part hasil curian dijual dengan harga bervariasi. Kejadian-kejadian seperti ini sudah berulang kali. Kemudian juga kami selidiki, kita gali informasi-informasi yang ada. Nah, kemudian malam ini kita lakukan penyelidikan dan kita tindak. Kemudian kita amankan dan kita serahkan ke Polsek Pulau Gadung. Ketiga pelaku serta barang bukti hasil curian diserahkan ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor di Kedoya Raya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ditodong senjata api oleh pengemudi mobil. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena pengemudi mobil menolak keluar dari kendaraannya. Buka kacanya, nyabu dia kayak gitu. Buka. Unit Resmo Polres Jakarta Barat melepaskan tembakan ke udara di Jalan Kedoya Raya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Petugas mengeluarkan tembakan peringatan karena pengemudi mobil menolak keluar dari kendaraannya. Sebelumnya, pengemudi mobil yang merupakan remaja ini sempat menyerempet motor dan mengancam pengemudi motor dengan senjata api. Nyabu tuh, periksa mobilnya bang, nyabu bang dia bang, periksa mobilnya bang. Polisi kemudian menghalau warga yang geram dan berusaha mengeroyok pelaku. Itu ditodong, saya yang lihat sendiri. Ditodong tapi iya. Ditongolin kayak begini. Nah, saya refleks mundur dong. Ya kan, refleks mundur. Nah, udah akhirnya singkat cerita di 57 Indomaret 57 ini SMA 57 warga pada ngumpul situ. Setelah menggeledah mobil, polisi menemukan pistol mainan yang digunakan untuk mengancam warga. bukan soft gun, bukan air gun, senjatanya plastik. Oh, plastik. Senjata plastik yang biasa buat mainan anak-anak. Sempat ditanya gak, dia bawa-bawa itu untuk apa? Itu kalau menurut pengakuannya sih sementara nggak sengaja terbawa, itu memang mainan anak-anak, memang ada di mobil itu, nggak sengaja terbawa. Polisi masih mendalami motif pelaku yang mengancam korban dengan pistol mainan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, masih dari ibu kota pemirsa, nekat beraksi di sore hari saat aktivitas warga ramai. Seorang pelaku penjamretan babak belur dihajar massa di Jalan Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap usai merampas sebuah tas berisi uang dan telepon genggam milik korban. Pria ini babak belur dihakimi warga di Jalan Hayam Wuruk, Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin sore. Warga kesal dengan ulah pelaku yang nekat merampas sebuah tas berisi sejumlah uang dan telepon genggam milik seorang ibu. Kejadian bermula saat korban baru turun dari kendaraannya dan akan berbelanja di sebuah minimarket. Saat akan memasuki minimarket, tas dan ponsel korban langsung disambar pelaku.
Meski sempat kabur ke arah Harmoni, namun pelaku berhasil diringkus setelah terserempet pengemudi ojol. Untuk kronologisnya, dia jambret di back channel, terus dia lari, dipegangnya sama anak-anak ojol. Pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa warga ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di sebuah ladang di Trenggalek, Jawa Timur. Korban diketahui baru saja digerebek membawa lari istri orang hingga terlibat perkelahian. Jasad pria ditemukan di sebuah ladang di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Korban diketahui bernama Rohmansyah, 33 tahun, warga Desa Tanggulwelahan, Tulung Agung. Saat ditemukan, kondisi korban tertelungkup bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek. Dari hasil penyelidikan beberapa jam sebelum ditemukan tidak bernyawa, Rohmansyah digerebek saat membawa kabur istri orang dan ditemukan berduaan di sebuah rumah. Korban kemudian terlibat perkelahian dan dikejar hingga ke sebuah ladang. 3 jam setelah insiden penggerebekan, warga menemukan korban sudah tidak bernyawa. Aparat Polres Trenggalek kemudian menangkap dan menetapkan Nanang Rianto alias Demit, pria yang merupakan suami dari wanita yang bersama korban, sebagai tersangka. Penganiayaan itu diduga dilakukan oleh tersangka pada saat dia melakukan penggerebekan di rumah saudaranya korban. Yang saat itu sedang berdua. Yang saat itu korban dan istri daripada tersangka sedang berdua di dalam kamar. Namun dari hasil autopsi, meski ditemukan luka memar di bagian kepala, penyebab kematian korban bukan karena penganiayaan, melainkan karena serangan jantung. Tanda asfiksia, jadi tanda-tanda mati lemas, kemudian ada beberapa luka lecet di lutut, di lengan. Kemudian setelah saya lakukan pemeriksaan dalam, memang ada resapan darah, jadi luka-luka di daerah kepala. Setelah diatopsi, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga, sementara tersangka diperiksa intensif dan ditahan di Polsek Watulimo, Trenggalek. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Sakit hati digugat cerai, seorang pria mengamuk di rumah keluarga istrinya. Akibatnya kakak ipar tewas, sementara istri dan mertuanya terluka dan kritis di rumah sakit. Tersangka pembunuhan dan penganiayaan satu keluarga ini menjalani 46 adegan rekonstruksi di tempat kejadian perkara Gang Gembira Dalam, Jalan Profesor Dr. Hamka, Pontianak, Kalimantan Barat. Tersangka yang datang dari Sambas ini sempat cekcok dengan istrinya dan berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban dan kakak laki-lakinya sempat melawan dan menghalau tersangka. Namun tersangka yang kalap kembali masuk dan menganiaya kakak ipar, istri, dan ibu mertuanya hingga bersimbah darah. Sebelum kabur, tersangka menggendong anaknya dan menitipkannya ke tetangga. Si pelaku ini ada niat untuk membunuh seluruh keluarga istrinya. Jadi setelah selesai, rencananya setelah selesai melaksanakan eksekusi di TKP ini, di rumah ini, kemudian yang bersangkutan akan menuju ke rumah dua saudara iparnya, ya, saudara laki istrinya. Kemudian apabila sudah selesai pula di sana, yang bersangkutan rencananya akan bunuh diri. Niatnya seperti itu. Peristiwa berdarah ini dipicu tersangka yang kesal lantaran digugat cerai istrinya. Emosi memuncak karena keluarga pun mendukung langkah istri untuk berpisah. Akibat perbuatan sadisnya, kakak ipar tewas, sementara istri dan ibu mertuanya terluka parah dan sempat kritis di rumah sakit. Namun kini, kondisi mereka mulai membaik. Sementara tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Pontianak Kota dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. 9 korban tanah longsor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur akhirnya ditemukan. iNews Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya.